Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri atau Om Coy dan bersama rekan saya biasa. Halo, saya Rizky atau biasa Debro. Bro, kita dari mana? Tasik, kota asik. Makanya yuk ke Tasik, bukan nama asik karena banyak tempat-tempat hebat di kota Tasik. Selain asik, Apalagi? estetik. Tasik. Estetik, berarti mantapnya. Estetik, Estetik, klasik. Mantap. Ayo kata Tasiknya, yuk kata Tasik banyak kuliner enak, bukan nama. Oke, bahas sekarang apa, Dre? Setelah kemarin Om Cuy bahas yang berat-berat nih. Berat-berat. Kita kan, kemarin kan isu-isu permasyarakatan lah. Nah, kita juga kan harus bahas yang ringan-ringan juga. Nah, bahas ringannya. Bajunya kayaknya kita mau bahas sesuatu nih. Ya. Kalau lihat baju nih, Ya, ini coba. udah langsung pride nih, kebanggaan nih. Oh, kebanggaan. Saya nggak pakai. Nanti kan kita kemarin udah hari biasa lah pertengahan minggu itu ada Liga Champion gitu ya. Oh, minggu ini ya? Minggu kemarin ya. Malam tadi Eropa ya? Ya, Betul. malam Jumat biasa. Nah, mungkin kita bakal bahas bola dikit-dikit ya Om. Oke. Kita bahas dikit-dikit aja lah dari mungkin yang pertama kita kenalan dulu klub kesukaan kita. Oke. Mungkin itu ya Om ya yang ringan-ringan dulu Oke, aja lah. oke. Buat hari ini gitu. Oke, jadi kita sebenarnya temanya kita buat baru aja, kita ngobras aja ya. Ya, betul. Ngobras, jadi ngobrol santai. Jadi kita ngebahasnya ya musik, ya bola, ya misteri. Pokoknya segala macam bentuk yang ada di dunia mungkin ya. Ya. Kita bahas mungkin ya. Mungkin, Pasti. Ya, tapi kita maaf ya tidak akan membahas tentang yang sensitif ya. Kita Betul. tidak akan membahas politik, kita tidak akan membahas sara, maaf ya, kita cuma membahas apa yang ada, tapi kita cuma membatasi ya. Betul. Tidak terlalu vulgar membahasnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang klub sepak bola yang kita cintai. Nah, kalau dia sih siap. udah jelas ya, kalau dari baju udah jelas. Ya. Tidak usah kita bahas. Saya kan tidak pakai baju. Saya adalah pendukung MU. Wah. Rival. Rival nih. Oke, Gak bahas MU, dulu. gak MU gak makan ya Om. GMU gak bakal Iya. jargon kayak tapi ada banyak jargon yang emang agak mencemooh ke MU karena kondisi MU sekarang saya tahu diri lah emang lagi down ya. Ya, betul, Dan betul. Arsenal sekarang lagi Naik lagi nih. naik naik. Emang kena Arteta keren. Oke, sekarang kita bahas dulu dari tim rival nih. Arteta, siap Arteta, mangga jelaskan kumaha Arsenal kondisi enak. Nanti kita debat ya. Siap. Kenalkan dulu klub tersayang mereka masing-masing. Untuk teman-teman mungkin udah bisa lihat lah ya dari seragam yang saya pakai. Tentunya ini sebuah kebanggaan. Jadi mungkin saya mau ceritakan dulu backgroundnya kenapa saya bisa suka di tim ini nih, Om Joy. Justru ini agak unik justru bisa suka ke Arsenal tuh agak unik. Jadi pas waktu itu sekitar tahun 2006. Itu tuh saya baru kelas 1 SD. SD Ya, satu kelas 1 SD. Kejadiannya tuh kayak gini, bapak saya itu sukanya AC Milan, Om. Sukanya AC Milan dulu. 2006 itu emang masa-masanya itu Liga Italia. Liga Italia lah lagi merajai lah gitu ya Liga Italia. Ada satu pertandingan jam 8 malam, waktu itu Arsenal lawan AC Milan. Oh, jeung bapak duel. Iya. Nah, saya dibangunin sama bapak buat nonton AC Milan justru. Oh, cuk dukung AC Milan tadi. Iya, didoktrin buat dukung AC Milan. Terus Tapi kejadiannya itu saya masih ingat. Itu waktu itu kejadiannya Thierry Henry yang zamannya sama Cesc Fabregas masih namanya. Arsene Wenger berarti ya. Iya, itu sampai ngacak-ngacak AC Milan lah. Kita kan tahu waktu itu tuh AC Milan kan sampai ya juara champion juga beberapa kali. 9 kali itu. Ya, nah itu jadi pas waktu itu justru jadi kontra pas kata bapak dukung AC Milan, tapi yang menang itu Arsenal, Om. Padahal itu di kandang AC Milan itu. Nah, dari situ tuh mulai penasaran awalnya karena waktu itu saya masih ingat Liga Inggris tuh belum disiarkan di TV. Belum. Masih Liga Italia. Dulu itu Liga Italia betul. Ya, merajai banget lah gitu. Juta besoknya masuk sekolah nyari-nyari di koran. Nemu berita itu. Jadi semesta itu seperti mengizinkan saya buat mendukung Arsenal lah itu. Jadi emang jalannya agak unik gitu, tapi justru itu yang semakin membuat saya emang harus ditakdirkan menjadi pendukung Arsenal gitu. Karena saya yakin pendukung Arsenal tuh langka karena masa-masa terpuruknya sangat lama gitu. Jadi saya yakin lah. Jadi kalau pendukung Arsenal tuh udah pasti setia Om lah gitu. Ya, si jalan Liverpool ya kayak gitulah. Fanatiknya buat ya. Iya, jadi never walk alone. Nah, tapi itu rival saya juga itu. Rival saya. Iya. Justru
emang saya juga kan kalau Arsenal tuh sebetulnya rivalnya itu Tottenham. Tapi saya sempat merasakan rival. Ya, tapi saya sempat merasakan bahwa rival sebenarnya Arsenal tuh MU gitu. Nah, itu. Halus MU. Soalnya rival kayak zaman-zaman Roy Keane sama Patrick Vieira itu saya sempat merasakan tuh beberapa duelnya kan. Ya, 1-2 musim lah tahu gitu. Jadi, nah untuk kesini kan banyak dinamis lah perubahan gitu sampai kita kan sekarang malah nyeret-nyeretnya kan MU kan jadi sama Manchester City lah gitu, tetangga berisik lah. Sama tetangga berisik loh gitu. Awalnya di background kenapa saya bisa suka ke Arsenal gitu. Nah, tapi maaf ya tadi saya potong bentar ya. Tadi kata Debro kan Arsenal waktu itu belum bagus-bagus. Justru waktu itu Thierry Henry dan Fabregas dan Vieira itu momen terbagus mereka. Karena saya tahu itu Arsenal itu momennya itu waktu itu zaman Thierry Henry ya. Invincible ya itu justru momennya Arsenal itu kan persaingan dengan MU itu dari situ mulainya dari situ Arsenal dikenalnya itu kan. Nah makin kesini karena sudah Thierry Henry pergi, Arsenal berhenti, disitulah terpuruk. Tapi sekarang datang lagi Arteta, aduh edan deh ya. Aduh kayaknya. Oke, luar biasa Bel. Untuk saat ini saya emang saya objektif untuk masalah Mikel Arteta ya. Yang sangat luar biasa dengan Mikel Arteta itu mereka itu pemain-pemainnya luar biasa ya, pemain biasa kalau saya lihat. Odegaard kita tahu itu pemain buangan dari Real Madrid ya. Betul. Sakho juga kita tahu itu pemain dari kayaknya dari akademi ya, dari akademi Arsenal. Tapi sekarang yang luar biasa dua mereka itu luar biasa ya. Martinelli itu contohnya Martinelli. Itu kan pemain tidak dikenal siapa sih dia gitu kan. Bahkan sempat ditolak sama MU itu. Nah, betul seperti itu karena emang tidak tahu siapa dia. Karena emang mungkin klub-klub besar saat ini membeli yang instan aja kan. Pemain instan yang mungkin untuk mempercepat juara itu kan. Tapi yang saya luar biasa Arsenal Martinelli, Gabriel Jesus buangan. Ya betul. Tapi sekarang jadi keren. Tapi emang bukan line up utama sih. Tapi dia tuh set kan. Ya injury prone juga sering cedera. Tapi emang pas dimainkan selalu bagus ya gitu. Tapi kenapa saya jadi ngedukung Arsenal ya? Tunggu dulu. Ya saya MU ya. Salah, itu cuma objektivitas saya sebagai mungkin adik masanya bukan sebagai pendukung MU-nya ya. Emang kondisi Arsenal sekarang emang begitu bagus ya. Oke, sekarang kita bicara MU. Kenapa saya suka MU? Karena waktu itu saya masih suka zaman mungkin David Beckham ya. Ya betul. Zaman David Beckham di sana termasuk ada Roy Keane dan tuh kerasnya Roy Keane. Pertamanya itu saya sebetulnya sih Eric Cantona saat dia menendang penonton Crystal Palace iya. Dan emang berarti kan dia berarti orang-orang Manchester United keras dan emang dia karakternya ingin menang terus ya. Iya betul. Karena saya suka pemainnya ambisius gitu kan, ingin menang terus ya. Kesini ada nomor 7 itu kan jadi keramat ya kan, dari mulai David Beckham, Eric Cantona mulainya David Beckham kesini, apalagi sama zaman Cristiano Ronaldo, makin advance yang ngepenanya luar biasa dengan prestasi yang luar biasa. Bermain luar biasa dan mungkin berempuh banyak treble ya, mungkin bukan treble ya, mungkin banyak piala gitu kan, luar biasa. Meskipun Arsenal kan ya untuk mencapai champion juga susah belum ya, maaf ya belum betul objektif ya. Fakta itu sulit dibantah ya. Tapi untuk saat ini kayaknya emang bisa lah bersaing Arsenal ya. Untuk saat ini saya juga kagum ya. Dan emang untuk MU saat ini mungkin ke belakang kita tahu ya emang MU dulu keren ya, tapi sekarang nih sesudah Alex Ferguson keluar, kayak dulu kan Arsene Wenger ya, Arsene Wenger keluar, Arsenal gitulah biasanya semi hancur. MU, kejadian ku MU, semua pelatih kayaknya tidak bisa mengkondisikan MU menjadi pemain hebat lagi. Nah itu pendapat kamu, kita silang dulu ya. Cik, pendapat kamu MU kenapa bisa gini sepelingat Alex Ferguson? Nah kalau menurut pandangan dari luar fans nih ya. Kalau menurut saya itu dinastinya Sir Alex itu terlalu lama Om. Jadi regenerasinya itu sangat telat. Ditambah perubahan modernisasi sepak bola. Kalau dulu tuh kan ada kita kita bilang kan industri sekarang sepak bola tuh udah jadi industri. Nah, serba cepat dan serba instan. Nah, kita juga lihatlah siapa yang paling berkuasa di persepak bolaan sekarang tuh yang paling sehat keuangannya. Nah, tergantung, kalau menurut saya tuh tergantung cara pandang si pemilik MU-nya nih mau seperti apa menyikapi modernisasi sepak bola ini, terus mau dibawa kemana arah si klub ini gitu. Saya tuh kan sebetulnya emang kurang tahu permasalahan di MU seperti apa, tapi kalau menurut saya dinastinya sudah terlalu lama, regenerasinya telat,
ditambah ada modernisasi yang kayaknya di manajemen MU belum siap pas waktu itu. Nah, menurut saya kan itu pandangan dari luar fans nih. Justru saya mau balik nanya, kenapa ini? Maksudnya kan beberapa pelatih gonta-ganti. Ya, maksudnya bukan pelatih main-main yang masuk, Luis Van Gaal, Mourinho bahkan gitu. Nah, di mana-mana dia dapat piala lah gitu ya. Nah, kenapa di MU tuh bisa gagal gitu Om? Justru saya tuh mau nanya nih Om Cuy gitu. Jadi ada apa gitu kan, seperti kita tahu MU tuh paling ditakuti lah kalau dulu gitu ya. Maksudnya kalau lawan MU itu kan aduh udah nggak bisa tenang lah, udah nggak bisa santai gitu. Tapi kalau sekarang apa sih lawan MU gitu? Betul. Kayak klub-klub biasa aja gitu. Aduh, biasa. Awas nih gini. Bahas dendam MU-nya. Emang betul ya. Emang sebetulnya yang saya rasakan itu Luis Van Gaal emang mungkin tidak terlalu parah amat ya, tapi emang dia pas menjelang akhir parah ya. Tapi yang Mourinho yang terasa sangat itu kan, Mourinho karakternya kan bertahan ya. Ya betul. Dan itu memang jauh dari karakteristik Manchester United ya. Pertama dia bertahan, keduanya emang ada perselisihan di antara manajemen sama Mourinho. Apa itu? Mourinho itu pengen membeli pemain yang dia inginkan, tapi kayaknya manajemennya tidak memberikan kekuasaan full untuk belanja pemain. Itu awal mulanya kan, yang saya tahu ya. Jadi emang si Mourinho kayaknya kan kita tahu Mourinho itu kan karakternya dia beli pemain instan ya. Kita tahu kan waktu dia di Madrid kita tahu pemain-pemainnya kan luar biasa. Beli yang mahal, jadi ya gitu kan. Mungkin coba di Porto aja dia mungkin dengan pemain kondisi yang luar biasa-biasa aja kan. Tapi sesudah dia pindah ke tim-tim besar dia selalu belanja pemain hebat. Nah, itu mungkin instan. Nah, pas di MU kondisinya dia mungkin agak susah karena keuangan MU mungkin nggak tahu korek atau gimana apa. Nah, itu kenal awalnya itu kan dan bang lagi si Glazer itu kan mungkin tadi sudah bilang dia itu emang arahnya bukan bukan prestasi ya. Saya rasakan dia cuma ingin bisnis gitu kan. Dan emang fans MU juga sudah mengatakan MC Glazer itu harus out ya. Karena kalau sepak bola sudah terlalu melibatkan bisnisnya dan justru profesionalnya hilang akan berimbas seperti sekarang gitu. Nah, itu Om menarik banget masalah tadi pandangan si manajemennya cuma pengen bisnis. Nah, itu justru bisa dikutip jadi pembahasan panjang nih sebenarnya. Apakah itu boleh-boleh saja jadi bisnis karena kan boleh. Nah, tapi tidak diimbangi dengan prestasi mungkin. Tapi kalau keuangannya sehat itu apakah kan itu dia seorang pemilik nih, tapi dia mengalami keuntungan meskipun nggak ada prestasi tapi tetap untung gitu. Nah, apakah kita bisa menyalahkan dia atau enggak gitu Om? Maksudnya itu kan kita udah tahu karena sepak bola tuh jadi industri loh gitu. Jadi setuju. Ya udah kalau kita untung nih nggak apa-apa, nggak ada prestasi juga, yang penting keuangannya sehat dan bisnis kita berjalan lancar kayak gitu Om. Saya nggak sih emang betul. Emang sekarang sepak bola tidak bisa lepas dari bisnis karena emang arahnya ke sana. Tapi si Glazer itu kondisinya gitu kayak gini ya. Pelatih contoh Pep Guardiola aja. Pep Guardiola dia membeli pemain itu apa yang dia inginkan dapat kondisi. Tapi kalau MU apa yang diinginkan oleh pelatih tidak dapat. Dia beli si RTW keserentak. Emang kondisinya emang intervensi mungkin ya. Jadi kalau dalam sepak bola itu intervensi terlalu mendalam akan terjadi seperti itu. Contohnya saya tadi sudah bilang, apabila pelatih sudah menginginkan si A, tapi pas MU lah si Eta terus iya dari lagi binim. Tapi dia ingin keuntungan yang lebih besar. Tapi emang betul ya si MU kan dulu mau jual dengan, tapi justru terbalik ya. MU menjual selalu murah, beli mahal. Sekarang sok banyak tadinya. MU ya. MU contohnya Pogba. Beli kan dari itu. Mana itu pemain MU dulunya tuh akademi ya. Akademi dididik supaya hebat. Udah itu dikeluarkan ke Jupe. Tapi pas di Jupe dia luar biasa, dibeli lagi dengan harga mahal. Dijual lagi dengan harga murah lagi. Itu berarti itu udah nggak sehat bisnisnya. Nggak sehat betul. Dan itu kayaknya emang salah manajemennya, manajemen tadi saya bilang terlalu fokus pada keuntungan tapi tidak tahu arah sepak bola kemana gitu kan. Kalau contoh Pep Guardiola itu kan luar biasa, dia sudah tahu dan cuma mungkin yang si Barcelona itu waktu mungkin Barcelona, Bayern Munich sekarang Manchester, soalnya kemana kesana gitu kan. Berarti mah duit menang, pemain hebat, prestasi. Di mana prestasi dapat, uang dapat juga gitu kan. Ya iklannya mungkin dari sepak Liga Champions itu lebih besar ya uangnya ya masuk Liga Champions itu kan, apalagi sekarang sponsor itu kan. Makanya ini yang saya sekarang sebagai pendukung MU, aduh MU itu bawa kemana? Komo enak jang Onana konon mana cek Onana. Dulu ada Maguire ya, sekarang Onana. Aduh. Terus lapor nama seri bukan namanya ningali kondisi MU enak pasti seserian. Betul. Kalau lagi 35 double gitu bahagianya. Aduh. Kamu yang satu lagi tuh yang merah tuh. Yang kita mas abuli Pipa abadi itu Boyong. Pipa abadi never walk alone nama tapi udah tetep saya mah aku mah MU baru jam Persib. Persib. Nah, mungkin kita juga bisa
dipersatukan sama Persib mungkin ya Om. Nah, ya kata Persib sama masalah Kalau Persib kita juga sama ya. Nah mungkin satu pertanyaan lagi nih Om. Nah. Karena kan nih udah dikasih waktu nih masalah pelatih nih sekarang. Siapa sok? Erik ten Hag nih. Yang sekarang nih Om ada di kubu mana nih? Erik ten Hag out atau masih ngasih kesempatan karena sekarang ini kan unik gitu ya, maksudnya kemarin udah dikasih kesempatan nih musim kemarin buat coba-coba buat ngetes ini itu, pasti masih banyak alasan lah. Terus sekarang musim selanjutnya kok makin gini gitu di klasemen sekarang peringkat berapa? 10 kalau nggak salah ya. 10 wah. Jangan itu kan aduh ini tim sekelas MU loh gitu maksudnya. Apakah kita mau merelakan aja bahwa ya udahlah MU itu sebenarnya tim biasa aja gitu. Wah, jadi ya. Nih mungkin si Erik ten Hag saya bahas. Mungkin tapi menurut saya bukan menurut mungkin yang lebih paham mungkin lebih jauh. Banyak lah ya. Banyak mungkin ini pendapat saya sebagai saya cuma penonton gitu. Fans lah ya. Aja. Untuk Erik ten Hag kita tahu di Ajax dia luar biasa ya sampai berapa piala dia dapatkan jadi Ajax. Atau mungkin tapi persaingan di Liga Belanda maaf ya bukan meremehkan Liga Belanda. Iya betul. Mungkin kalau kita Liga Belanda mungkin itu tidak terlalu apa namanya tuh kalau persaingannya ya persaingannya tidak terlalu seperti di Inggris ya. Dia itu tidak seperti di Inggris. Nah sekarang waktu di MU kenapa Erik ten Hag seperti ini? Mungkin di salah satu pendapat saya ini. Pertama ada egoisme yang tinggi di dalam MU. Ada sifatnya ingin pemain bintang lah ya banyak. Mungkin pemain bintang dia merasa hebat, apalagi setelah sepeninggalnya Cristiano Ronaldo. Jadi saling ingin memperlihatkan bahwa saya lebih baik nih. Justru sifat-sifat itu akan menimbulkan egoisme itu tidak akan mendapat chemistry yang baik dengan yang lain gitu kan. Karena egois itu bakal terjadi chemistry, tidak terjadi chemistry, saling egois tidak akan. Contoh ini saya pernah lihat sering nih. Harusnya bola itu diberikan kepada yang lebih enak tapi dia harus ditembak sekali itu sering terjadi. Iya. Pasti itu inisialnya Rashford bukan Om? Itu kayak egoisnya. Iya. Ditambah lagi kan kita tahu juga maaf ya Bruno Fernandes juga kayaknya sekarang makin sini makin sombong dia. Ego. Mungkin karena dia sekarang jadi kapten ya. Dan sebenarnya ini yang saya sesalkan untuk De Gea, saya rasa De Gea itu tidak salah, dia tidak buruk ya. Tapi yang buruknya itu pertahanan si Lord Maguire sebelumnya. Bahkan kan faktanya kan musim kemarin juga De Gea itu kan dapat Golden Glove. Nah itu makanya. Nah itu yang jadi masalah itu bukan De Gea-nya, saya rasa itu pertahanannya yang jadi masalah dan De Gea itu jadi korban. Dan kenapa De Gea pergi? Itu kan harusnya dia tetap di MU meskipun ada Onana. Mungkin kan Onana main tapi De Gea jangan dulu backup lah ya. Backupnya kan jadi mentor juga mungkin gitu yang lebih berpengalaman. Kayaknya si Onana juga kayaknya bebannya terlalu berat ya dan dia kan sekarang hampir 3 kali blunder atau 2 kali blunder ya. Dia blunder yang parah ya. 3 kali blunder yang membuahkan gol yang bolong misalnya gitu. Makanya saya pas nonton nyeri hati alhamdulillah gitu kan. Apalagi terakhir kemarinnya sama Crystal Palace gitu kan. Ditambah lagi dengan Galatasaray. Galatasaray itu tidak pernah menang ya di Old Trafford. Apalagi di Old Trafford. Makanya mungkin saya sebagai pendukung MU sekarang mungkin saya momennya sedih ya. Saya mau sedih. Silakan bagi rival Manchester United mau Liverpool mau Arsenal siapapun ya kita terima emang kondisi MU sekarang lagi begini. Tapi mungkin kalau sebenarnya saya tidak menjamin kalau pengganti lagi pelatih diganti akan bagus ya. Betul. Karena tadi saya bilang proses juga kalau di dalamnya itu tidak sehat tidak akan siapapun ganti akan tetap seperti ini ya. Paham. Sekarang kan tahu Hojun ya kan udah lagi bawa pemainnya mahal tapi kan kondisinya si Hojun emang sekarang lagi on fire ya. Tapi kalau tidak didukung dari belakang tengah ataupun gelandang serangnya tetap tidak akan sehebat seperti si Haaland ya. Berarti ETH stay on pendiriannya bertahan gitu Erik ten Hag. Bertahan itu bagus tapi kondisi tadi yang membuat Erik ten Hag jadi jelek. Sebetulnya semua yakin pelatih bagus ya karena kondisinya itu yang menjadikan MU seperti sekarang ditambah lagi si Glazer. Berarti emang cukup kompleks ya Om. Kompleks bisa. Ini bakal mungkin 2-3 tahun ke depan kayaknya pasti kayak gini kalau pemiliknya masih itu gitu ya. Abi mas satu juku Arab kamu gini. Hampir ya. Newcastle Iya betul. Newcastle PSG juga kan dibabat kemarin. PSG juga kalah Newcastle. Itu dalam jangka 1 tahun itu. Satu musim sekarang. Ya mengelola klub baru gitu dari Arab karena supportnya emang bagus. Ya kita emang gimana lagi ya emang industri sepak bola harus seperti ini ya. Jadi kita juga harus siap mungkin dengan perubahan. Itu money as everything itu Newcastle, money as everything itu, tapi dengan pelatihnya hebat, kayaknya emang sistemnya mendukung gitu ya. Yang Manchester sampai sekarang hebat ya itu kan, tapi untuk Liga Champions masih tetap susah ya maaf ya, gitulah intinya mah. Oke, sekarang Arsenal. Saya balik nanya Arsenal. Siap. Pendapat kamu
Bang De Bro ya tentang Arsenal kondisi saat ini kan dengan kondisi pemainnya mungkin bukan pemain luar biasa. Ya. Kalau saya rasa sih itu pemain biasa, middle ke atas ya. Ya, biasa aja ya. lah, gitu ya. Tapi kalau lihat kolektivitasnya, kerjasamanya, apalagi umpan-umpannya itu mungkin apakah ini faktor Guardiola atau emang murni Mikel Arteta? Coba. Siap. Kalau saya kan sedikit mengulik juga nih masalah Mikel Arteta Om. Justru kebangkitan Arsenal itu emang murni dari Mikel Arteta. Kecerdasan, visi dan intelektualitasnya. Apalagi dia mantan ya. Nah itu apa? Karena kalau kita lihat backgroundnya, kalau kita nih Om, kalau kita lihat pemain yang alumni Liga Inggris yang jadi pelatih rata-rata jelek Om. Jelek. Henry. Contohlah Henry pernah kan kurang bagus ya. Amerika kurang bagus. Nah itu Rooney kan mainnya di MLS jadi pelatihnya. Sekarang tapi Frank Lampard kan kurang juga gitu ya. Maksudnya yang backgroundnya berada di Inggris tuh emang kurang. Tapi yang membedakan Arteta itu dia kan orang Spanyol nih. Kalau Spanyol itu Xabi Alonso tuh pernah bilang kalau kita itu dari kecil sudah belajar positioning ball. Jadi dari kecil sudah biasa dengan tactical ball gitu. Jadi ketambah Arteta itu tuh melanglang buananya emang lumayan banyak kok. Dia pernah di PSG dulu waktu mudanya. Terus pernah di Rangers sebelum lama di Everton. Jadi yang membuat uniknya itu kan Inggris itu kick and rush ya, maksudnya cepat dan keras gitu. Tapi dipadu-padankan dengan tactical ball-nya Spanyol gitu. Jadi mengkombinasikan dua gaya, ditambah ditanamkannya mengenai kejiwaannya dari Arsene Wenger di kemarin gitu. Selama kan masih dia jadi pemain tuh dididiknya sama Arsene Wenger ya. Masih ada Arsene Wenger. Jadi dia itu selalu bilang kalau Arsene Wenger itu menanamkan cinta yang besar terhadap Arsenal gitu. Jadi jadi ditambah intelektualitas dan hati itu yang bermain gitu. Jadi kalau strategi dan udah kacau nih lawan terlalu kuat, Arteta selalu bilang ya udah kita main dengan hati aja gitu. Kasar nama nggak usah kumangke maju lain nama gitu. Nah itu yang ditanamkan ke semua pemain, makanya kenapa semua pemain itu nggak ngerasa ada yang ngerasa pemain bintang. Jadi semua aja gitu, semua aja kolektif lah gitu, sama-sama semua gitu. Jadi semua buat ditanamkan bahwa nih yang paling besar itu aktivitas. Ya, lambang di dada lah ya, bukan nama di punggung yang besar tuh. Nah itu jadi yang saya selalu percaya terhadap Arteta tuh karena yang ditanamkannya itu gitu. Hebat. Benar-benar itu setuju sayanya. Ya. Dan saya lihat juga untuk Arsenal tuh yang bikin gol itu bukan saya satu orang. Ya, betul. Si Martinelli, kiri kanan tengah ya. Odegaard, malah yang pemain cadangan juga sering masuk kan siapa namanya itu yang namanya agak susah tuh. Yang nomor berapa 11 atau apa ya? Martinelli 11 ya. Ada yang namanya agak susah. Itu bagus juga tuh. Padahal pemain baru. Aduh cita-cita. Padahal makanya dari gelandang serang sampai depan itu emang luar biasa untuk Arsenal ya. Saya rasa untuk apa? Kalau belakang sih kayaknya justru karena mereka ofensif, jadi pertahanan terbaik dalam menyerang ini yang digunakan oleh mereka. Jadi pertahanan terbaik dalam sepak bola itu menyerang digunakan oleh mereka. Betul. Makanya si back itu kayaknya kurang maksimal ya. Karena mereka terus menyerang, jadi kayaknya yang diserang kebobolan banyak, ngegolin banyak gitu. Nah, itu, tapi emang sebenarnya nggak terlalu sering kebobolan sih Arsenal ya. Justru yang kebobolan ini si Onana ya. Satu pertandingan 18 gol. Berarti 1,8 dalam satu pertandingan kan bolong. Nah, justru nih mau nanya dong nih, selain beban moral, apa nih yang menyebabkan Onana seperti ini tuh Om? Maksudnya, oke lah, kalau kita bicara beban moral, dia tuh pemain besar loh gitu. Ya, karena di Inter juga bagus. Iya, maksudnya kan kita tuh nggak boleh terlalu lama bicara beban karena kan justru kamu jadi pemain terbaik itu gara-gara ya kamu bisa menyesuaikan, bisa adaptasi dan kamu bisa mengangkat gitu. Nah ini justru jadi terbalik nih gitu. Betul. Malah dia bilang saya harus belajar lagi gitu kan. Nah itu berarti kan dia tidak percaya diri kalau udah gitu kan, ya betul. Harusnya kan seorang pemain itu harus percaya diri tinggi kan. Saya contohnya gini kan, kayak dulu mungkin Roy Keane itu kan mau udah marah-marah lah ya. Optimis, marah-marah itu dengan ya optimis gitu. Eric Cantona itu kan. Jadi saya sering menginginkan kemenangan terus ya. Dan ini kalau udah punya sikap kayak gitu, saya mah belajar udah. Berarti dia sudah bahasa sudah mana tuh Komiak memang dipacok. Jadi jangan begitu harusnya. Jadi saya emang Onana sebetulnya selain dia punya beban mental berat di pundak ya karena dia bermain di match tim besar ya, emang tim besar karena dia merasa mungkin tim besar.
Dan saya rasa emang Onana kayaknya betul tadi tetap pertahanannya MU. Saya rasa kan tadi sudah bilang bukan De Gea yang salah, pertahanan MU kurang baik gitu kan. Dan emang selalu tembus terus, apalagi kita kalau diserang dari tengah ya, saya lihat tuh kekurangan MU itu emang sayap-sayapnya terlalu nyerang, tapi saat diserang terlalu terlambat gitu kan. Contoh David Alaba kan yang dari Barca kan dia nyerang oke balik cepat gitu kan. Back lagi cepat lah ya. Kekurangan MU itu di saat mereka menyerang ke depan, sayap atau back kiri kanannya itu selalu terlambat, dan itu menjadikan lahan sarang-sarang banyak lubang itu lubang-lubang sebenarnya di MU itu gitu kan. Apalagi di tengahnya itu dengan kondisi yang sama juga, dalam dulu kan ada Maguire sudah lolos dari sayap masuk ke tengah, kondisinya seperti itu udah dadah, dan kiper jadi korban. Yang namanya kiper artinya yang namanya kiper apalagi terus diserang ya iyalah namanya kiper gitu kan. Jadi nggak bisa disalahkan 100% lah ya berarti. Nggak bisa, saya tetap De Gea the best ya, untuk saya tetap De Gea ya. Saya rasa saya masih salut kepada De Gea sebagai kiper terbaik dunia ya. Itulah pendapat saya mungkin untuk MU saat ini. Nah, jadi seru. Aduh, karena kalau kita bahas bola mah nggak akan pernah sebentar lah ya, pasti. Kita next aja ya nanti ya season 2. Siap. Mungkin kita bahas apa nih nanti ke depan, mau tentang hasilnya kah atau progresnya kah nanti kita gini ya, kita nanti akan bahas ya hasil pertandingan, mungkin Liga Champion minggu depan. Ulasan lah ya. Kita bikin ulasan aja. Setelah nanti kita kenalan nih, kan ini sekarang udah kenalan. Saya sukanya Arsenal, Om Cuy ini sukanya MU. Mungkin nanti kedepannya kita bisa bahas lebih mendalam lah dikit-dikit mengenai hasil. Persib. Pasti. Persib jiwa raga kami itu. Yo, didukung. Makanya kita bahas Persib dan juga. Siap. Boleh. Bagi pendukung Persib, bobotoh dukung Persib BKI Rawi, oke? Oke, sampai sini dulu Debrau, kita bahas tentang sepak bola, tentang klub kesukaan kita masing-masingnya. Kita mungkin saya Manchester United, Debrau sukanya ya Arsenal sesuai dengan bajunya. Nah, saya rada salahnya, salah kostumnya, nggak apa-apa. Mungkin nanti depan untuk Persib kita pakai baju Persib. Siap. Oke. Tutup aja Debrau coba. Mungkin saya ini Debrau aja yang tutup. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Tentunya kita berharap support dari teman-teman semua, karena okelah kita sebagai talent lokal ya Om ya. Apalagi kita pengen memperbanyak industri seperti inilah ya gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Apa Om tadi jargonnya? Kita dari Tasik Kota Asik. Nah, sekali lagi Om, kita dari Tasik Kota Asik. Nah, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya Om. Oke. Mantap. Sampai jumpa lagi di berikutnya, di episode berikutnya ya, tentang kita Chow, Cuy, dan Brau. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.